Tadi yang pertama, apa perbedaan dakwahnya Abdul Wahab bin Rustum dengan Muhammad bin Abdul Wahab? Sebenarnya Bapak yang harus ditanyakan apa persamaannya, karena nggak ada samanya, Pak. Beda semua, Pak. Beda tempat kelahiran. Yang satu di Najd, di Tanah Haram, ya, di Najd, di Jazirah Arab. Yang satu di Maroko. Yang kedua tahunnya juga beda. Satu abad ketiga, satu abad kedua, 12. Artinya beda. Yang satu Khawarij. Jadi Wahabiyah abad ketiga itu sekte dari sekte Khawarij. Mereka punya usul akidah Khawarij. Itu seperti tadi usul tadi, mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian kadang-kala sekte Ibadiyah, karena dia bukan cuma Khawarij ini. Khawarijnya ekstrim Khawarij lagi. Ibadiyah, yang hari ini sekte ini masih ada di Oman. Itu Ibadiyah, Khawarij Ibadi. Bahkan bisa menolak ayat, bisa menolak hadis kalau tidak sesuai dengan usul akidah mereka. Jadi hampir tidak ada persamaan sebenarnya. Tidak ada persamaan. Kalau akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bisa dilihat dari karyanya. Jangan dengar omongan orang. Bukunya banyak. Kita mengatakan beliau tidak mencintai Rasulullah. Beliau menulis 2 buku tentang sirah baginda Rasul. Mukhtasar fi sirah, Mukhtasar sirah Muhammad. Dakwahnya itu semuanya beliau tulis. Yang menariknya kalau kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab justru beliau masalah dan dalil. Masalahnya ini dalilnya apa dari Quran, dalilnya apa dari sunnah. Dalil apa pokoknya, Pak? Misalnya kitab tauhid itu yang paling dibenci. Sebenarnya kalau Anda buka kitabnya, yang ada cuma ayat dan hadis, Pak. Anda mau benci yang mana nggak tahu, Pak. Di mana salah? Ada satu tungku dulu, saya perlihatkan. Nyopak salah, Pak. Di sini tuh nyopak salah. Di kalian phone ayat, kedua hadis. Pak salah. Pak salah, Pak. Di mana letak salahnya? Dakwahnya bisa ada. Bisa kita telusuri. Ibnu Taimiyah dakwahnya bisa kita telusuri. Karya tulisnya itu hampir berapa? Hampir 200 sekian buku. Anda bisa mengkaji itu. Untuk apa Anda mendengar Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan di luar dikatakan Ibnu Taimiyah itu pernah memperagakan turun dari mimbar, kemudian beliau mengatakan seperti ini Allah turun di sepertiga malam terakhir. Itu dusta. Yang mendustakan itu apa? Buku Ibnu Taimiyah mendustakan itu. Dalam Majmu' jilid keempat beliau mengatakan, siapapun yang mengatakan Allah turun seperti kita turun, Allah beristiwa di atas arsy seperti kita beristiwa, maka dia adalah seorang ahli bid'ah. Dia pelaku bid'ah. Bahkan bid'ahnya bid'ah yang sangat mungkar, kata beliau. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kalau tiba-tiba ada cerita mengatakan Ibnu Taimiyah mempraktekkan turun seperti Allah turun, itu dusta pasti. Karena bukunya mengatakan sebaliknya. Yang satu cerita, yang satu buku tulisnya. Yang mana kita percaya tentang akidah beliau. Ini kedustaan-kedustaan. Kelompok yang paling besar pengaruhnya dalam menyebarkan kedustaan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Islam Ibn Taimiyah itu namanya Firqah Al-Ahbash. Pertama muncul di Yordania, kemudian banyak dianut oleh sufi, kaum sufi yang ada di Lebanon, dan sudah masuk Aceh. Ada Aceh. Saya kenal tokoh-tokohnya, saya kenal gerakan-gerakan mereka. Mereka dengan mudah mengkafirkan, langsung berkafirnya kafir, fulan kafir. Mudah sekali mereka mengkafirkan. Penganut Wahabi yang mereka maksud ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu kafir, keluar dari Ahlus Sunnah, bahkan keluar dari Islam. Serampangan. Yang lucunya, mereka yang gemar mengkafirkan kemudian menuduh kita yang suka mengkafirkan. Awaknya tinggal lagi kafir-kafir kok. Kapan kita pernah mengkafirkan orang? Kaum muslimin di Indonesia itu kaum muslimin. Kita bermualat memberikan kepada mereka loyalitas atas ketaatan mereka. Kesalahan dan kemaksiatan mereka kita bara. Kita berlepas diri dari itu. Tapi sebagai muslim kita berikan loyalitas. Jadi jangan ini, artinya kalau ditanyakan apa perbedaan, justru saya belum mendapatkan persamaan. Yang sama, lepat yang sama. Kenapa disama-samakan? Sebenarnya itu jauh sekali perbedaannya. Ya. Kalau Wahabiyah, sedikit Wahabiyah di Maroko itu mereka memang menyatakan kami ini kelompok Wahabi. Kalau ajaran yang ada di Saudi hari ini mereka tidak mengatakan kita ini Wahabi, cuma kita dinamakan oleh orang Wahabi. Karena sering dinamakan, kadang-kala kita gunakan nama itu supaya orang tahu. Nyo kajian Wahabi. Padahal kita tidak mau dinamakan Wahabi, Pak. Cuma karena orang sudah tahu Wahabinya, Wahabi. Kakak Wahabi juga. Cuma intinya kan apa ininya. Yang kedua tadi, kalau dari sisi cara kita bergaul, saya menarik para sahabat baginda Rasul itu. Ketika mereka melakukan ekspansi, menaklukkan negara-negara luar biasa, terjadilah interaksi peradaban budaya. Para sahabat itu komitmen mereka tetap satu, untuk ajaran Islam tidak berubah. Tapi selama tidak kaitan dengan ajaran, mereka melebur. Para sahabat Rasul,
penduduk Mekah, penduduk Madinah. Tapi mereka menaklukkan Syam, mereka berpakaian seperti masyarakat Syam. Diterima di Syam. Pergi ke Mesir berpakaian seperti masyarakat Mesir. Diterima, Pak. Tapi masyarakat kita ini yang sunnah, karena saya pakai sarung kemana-mana saya kajian, terus dakwah di tamah ini ikut leurung di Indrapuri, Pak. Mereka dengar ustaznya, hana sunnah agaknya pakai jakrung. Nya sunnah ngejakrung, Mama. Ya. Ini enggak ada standar. Selama Anda jangan lakukan yang haram. Kalau kain turun di bawah mata kaki, itu ada hadisnya. Kita punya 2 hadis. Hadis yang pertama, ma asfala minal ka'bain, di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Hadis yang kedua, siapa yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, Allah tidak berbicara dengannya. Ini kalau dalam kajian usul fikih, itu kajian mutlak muqayyad. Kapan yang mutlak yang terikat dengan sifat itu kita bawa ke arti yang muqayyad, ya, kita bawa ke arti mutlak. Kalau sebabnya sama, hukumnya beda, sebabnya isbal, hukum yang pertama Allah tidak berbicara, hukum yang kedua tempatnya di neraka, berarti hukumnya berbeda. Nggak bisa itu yang mutlak itu dibawa ke muqayyad. Kesimpulannya apa? Tidak bisa isbal itu diharamkan karena faktor sombong saja, nggak bisa. Karena kalau Anda sombong, Allah nggak berbicara. Tapi kalau Anda sombong atau tidak sombong, Allah tempatnya di neraka. Itu kesimpulannya, mutlak muqayyad. Saya ajarkan anak kelas 3 aliyah kemarin. Pelajarannya kebetulan mutlak muqayyad. Saya kasih sabut, ini udah belajar teorinya udah. Kalau sebab sama, hukum beda. Apa kesimpulannya? Mutlak tidak boleh dibawa ke muqayyad atau muqayyad dibawa ke mutlak. Oke, ini contoh kasus. Saya sebutkan hadis. Hadis tentang isbal. Satu kelas, Pak. Isbal haram, Ustaz. Kalau sombong, dosanya Allah tidak ajak bicara. Kalau tidak sombong, tempatnya di neraka. Karena mereka sudah saya bekali dengan ilmu memahami ayat tadi. Ilmu cara menggali dari hadis tadi, Pak. Keluar kesimpulan itu, Pak. Yang penting ada jangan haram. Kita sana ukur kajian lain pakai jakrung ni juga. Pakai jakrung masalah apa? Pakai sarung. Masyarakat kita kalau pakai sarung tungku, Pak. Tungku. Kadang-kadang pulang kajian pakai sarung pergi ke pasarnya taboh ke dia ju. Tungku kena tamang tungku pada tungku. Teman baik kalian penampilan jamaah apa nih pokoknya. Ngelain. Yang penting Anda jangan buat yang haram. Jangan buat yang haram. Kalau Allah haramkan, Anda tinggalkan itu. Kenapa hari ini kita munculkan misalnya ada fashion sunnah? Itu bukan produk sunnah sebenarnya. Karena produk sunnah itu Anda jangan melakukan yang haram tapi bergaul dan jangan pakai saubu syuhrah.